sangat disukai para pemain timnas Indonesia. Dan yang terakhir, timnas Indonesia diremehkan oleh pelatih Irak di Piala Asia 2023, tetapi dapat respek dari Jepang. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda dan di informasi yang pertama. Ya, sikap tegas dan disiplin Sinteyong sudah dikenal di kalangan para pemain timnas Indonesia. Dalam setiap pelatihan, coach dari Korea Selatan ini selalu menuntut para pemain melakukannya dengan sungguh-sungguh. Demikian juga saat pemain di tengah pertandingan, teriakannya selalu membuat pemain berjuang semaksimal mungkin. Tapi di luar lapangan, ternyata hal itu tidak terlihat sama sekali. Di mata para pemain timnya, Sinteyong tidak ubahnya seorang bapak yang penuh perhatian kepada anak-anaknya. Dalam setiap kesempatan yang ada, selalu ada canda dan momen kehangatan di antara mereka. Beberapa video yang beredar tampak sang coach mengerjain anak-anak asuhnya, terutama apa yang dilakukan pada Marcelino Ferdinand saat ulang tahun kemarin. Pemain KMKZ Denze yang dikenal tengil ini kena keusilan Sinteyong dengan colekan kuetar. Demikian juga saat Sinteyong yang bertemu dengan si kembar dari PSM Makassar, Yance dan juga Yakob Sayuri. Dengan gaya khasnya, sang coach mengamati dua pemain hebat PSM ini tanpa kesan bingung membedakan keduanya. Momen lain adalah postingan di akun Instagram @sinteyong7777. Dalam postingan tersebut terlihat Sinteyong sedang selfie dengan latar belakang anak-anak timnas Indonesia. Senyum yang terkembang dikomentari para netizen, tak ubahnya seorang ayah tengah piknik dengan anak-anaknya. Foto saat pertama Arhan memeluk pinggang sang coach dengan erat juga memancing perhatian publik. Momen terlihat seorang anak laki-laki merasa gembira ketika bertemu dengan ayahnya. Dekapan erat sang coach pun tidak ubahnya ayah yang kegirangan dan bangga dengan anak laki-lakinya. Berbagai momen itu menjadi salah satu bukti bahwa telah ada chemistry antara keduanya. Para pemain benar-benar merasakan kehadiran Sinteyong dalam karir sepak bolanya. Sikap yang ditujukan sang coach benar-benar pada tempatnya. Kapan harus serius, kapan harus bersantai. Ya, sikap penilaian objektif yang dilakukan oleh Sinteyong terhadap Egy Maulana Fikri dan Nadeo Argawinata pun patut diapresiasi. Anggapan sebagian pihak bahwa kedua pemain tersebut masuk dalam blacklist pelatih ternyata tidak terbukti. Ketika performa pemain mengalami peningkatan, maka keduanya dipanggil lagi ke dalam timnas Indonesia. Dan informasi yang selanjutnya, nama timnas Indonesia berada di grup D Piala Asia 2023 bersama Jepang, Irak, dan juga Vietnam. Pelatih Irak dan Jepang memiliki pandangan berbeda terkait persaingan di turnamen nanti. Pelatih Irak Jesus Casas mengatakan bahwa Jepang kemungkinan besar akan keluar sebagai juara grup D di Piala Asia 2023. Dengan kualitas dan pengalaman yang dimiliki, maka tim lain perlu keajaiban untuk bisa mencuri poin penuh dari tim berjuluk Samurai Biru tersebut. Apalagi Jepang baru saja menunjukkan tajinya kalau menghajar juara Piala Dunia 2018 yaitu Jerman dengan skor telak 4-1. Hasil ini membuat Jepang bukan hanya diunggulkan untuk menempati peringkat pertama grup D, tetapi menjadi pesaing juara Piala Asia 2023. Casas menyebut bahwa Irak dan Vietnam akan bersaing untuk duduk di posisi kedua dan berhak lolos ke babak berikutnya. Sementara itu, Casas tidak melihat timnas Indonesia bisa bersaing untuk menempati posisi runner-up. Jepang adalah favorit di grup kami, sementara Vietnam dan kami harus berjuang untuk lolos ke babak berikutnya, kata Jesus Casas dikutip dari laman resmi AFC. Kendati demikian, Casas menilai bahwa laga melawan timnas Indonesia akan sangat penting untuk Irak yang mengincar target lolos ke babak berikutnya. Kami akan mulai melawan Indonesia dan sangat penting untuk tidak kalah di pertandingan pertama, ujarnya.
Ya, pandangan berbeda justru disampaikan pelatih Jepang Hajime Moriyasu yang menganggap grup D punya persaingan ketat. Moriyasu cenderung tidak mau meremehkan Indonesia meski secara kualitas sangat jauh lah dari Jepang. Saya pikir semua grup itu sulit. Menurut saya kami berada di grup yang sangat sulit, kata Moriyasu dikutip dari Shocker King. Dia menilai Jepang perlu kerja keras untuk lolos dari grup D dan bersaing meraih gelar juara Piala Asia 2023. Kendati diunggulkan, Moriyasu menyadari bahwa negara-negara lain punya kualitas yang tidak kalah bagus termasuk Indonesia. Maka dari itu timnya bakal mempersiapkan diri untuk menghadapi Piala Asia yang bakal digelar di Qatar nanti. Nah, jadi saya pikir juga kami harus mengambil langkah dan mempersiapkan diri dengan baik, termasuk timnas Indonesia. Moriyasu menegaskan bahwa semua tim berbahaya dan perlu persiapan matang untuk bisa memetik kemenangan. Saya pikir kami harus mewaspadai semua tim. Kami harus melakukan analisis agar dapat mengetahui kekuatan sendiri dan mempelajari kekuatan lawan, ucapnya. Ya, timnas Indonesia yang dilatih oleh Sinteyong akan bertemu Irak di partai pembuka pada 15 Januari 2024 nanti. Kemudian, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan akan menghadapi sesama negara Asia Tenggara yaitu Vietnam. Berikut jadwal lengkap timnas Indonesia di Piala Asia 2023. 15 Januari nanti di 2024 timnas Indonesia versus Irak bertempat di Ahmad bin Ali Stadium Al Rayyan pada pukul 21.30 dan 19 Januari 2024 Vietnam versus timnas Indonesia di Abdullah bin Khalifa Stadium Doha pada 21.30 dan 24 Januari 2024 Jepang versus timnas Indonesia bertempat di Ahmad bin Ali Stadium Al Rayyan pada 18.30 nanti.